Kok bisa rendah kalori kan padahal 6 gram karbonya. Untuk sumber WPC-nya di sini pakai merek Friesland. Ada yang familiar? Nah, di sini dia menggunakan WPC-nya itu yang acid process. Kali ini kita bakal bedah suplemen dari FitLife yaitu whey yang konsentratnya. Kemarin kan isolate sudah tuh ya. Nah, jadi nih di sini ada FitLife Whey Pro konsentrat. Di sini dia punya dua kemasan, ada yang kemasan 300 gram ini dan kemasan 1,5 kilo ya ini ya. Oh iya, 1,5 kilo. Sekilas kemasannya ini mirip dengan yang Whey Pro yang isolate-nya kemarin. Cuman di sini bedanya ada penjabaran di bawahnya ya, whey konsentrat. Kalau kemarin yang whey isolate. Jadi jangan sampai ketukar. Untuk Nutrifacts-nya di sini dengan bubuk 30 gram per servingnya sudah mendapatkan 20 gram protein, fatnya juga tergolong rendah di sini. Untuk karbonya 6 gram, lumayan ya. Dan menyumbang 120 kalori per servingnya tadi. Kok bisa rendah kalori kan padahal 6 gram karbonya? Ya karena fatnya di sini cuma 1,5 gram, sedangkan penyumbang kalori terbesar itu kan ada pada fat. Makanya di sini masih di angka 120-an kalorinya. Mengingat di luar sana ada yang protein 25 gram, tapi kembali lagi ya, kita di sini mengarah ke protein rasionya. Dan di sini FitLife Whey Pro Whey Konsentrat ini punya protein rasio sebesar 66,6%. Oh ya, per servingnya tadi ini juga sudah dibekali dengan BCAA 4,3 gram ya, dengan leusin yang paling dominannya di situ. Tapi menurut gua sih 20 gram protein dapat 4,3 gram itu sudah termasuk cakep, dan apalagi di situ tinggi di leusinnya. Nah, lanjut kita lihat di komposisi di belakangnya sini. Jadi di sini dia pakai satu sumber protein dari konsentrat dan di sini jelas ditulis 88% lebih yang digunakan di sini adalah dari WPC dan 11%-an sisanya ya adalah maltodextrin, cocoa powder, penstabilnya, perisanya, dan juga pemanisnya di sini dari sukralosa dan acesulfam K. Terus ada ditambah vitamin B6 juga. Untuk sumber WPC-nya di sini pakai merek Friesland. Ada yang familiar? Nah, di sini dia menggunakan WPC-nya itu yang acid process. Makanya di kemasannya di sini tertulis leusinnya bisa tinggi. Kalau dilihat dari komposisinya sih ya dominannya kan 88% lebih itu dari WPC itu. Nah, berarti ini masih tergolong rendah filar dan juga terbebas dari amino spiking juga. Sekarang mari kita bikin. Sesuai dengan rekomendasi di kemasan, 1 scoop atau 30 gram dan kita tambahkan air secukupnya, terserah kalian mau banyak atau enggak. Boleh di-shake atau diaduk. Terlihat teksturnya pas, nggak kekentalan, dan kalau kita larutkan cuma pakai sendok juga gampang tercampur rata. Di sini dia ada dua varian rasa ya, Choco Malt dan Japanese Matcha. Menurut gua lebih seneng yang Choco Malt karena gua nggak suka rasa matcha dan coklatnya sangat enak di sini, manisnya juga pas. Dan nggak ada bitter aftertaste di lidah gua. FitLife Whey Pro konsentrat ini juga sudah lolos BPOM sebagai pangan tambahan tinggi energi protein, pangan tambahan, dan juga sudah halal juga. Label halalnya juga ada di sini. Untuk analisis labnya di sini gua unduh di situs resminya. Di situ dijabarkan bahwa protein yang didapat adalah 66%-an dan itu sudah menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan yang dia klaimnya di sini di kemasan. Kalau mengacu dari analisis labnya tadi, di situ juga laktosanya juga sudah dijabarkan. Walaupun di sini tertulis laktosanya 0 gram, tapi pas di analisis labnya tadi adalah ada didapat 0,7 gram. Ya menurut gua itu masih termasuk rendah laktosanya, ya karena di bawah 1 gram. Cuman tetap perlu waspada buat orang-orang yang intoleran terhadap laktosa dan buat yang punya riwayat intoleran laktosa, maka bisa mencoba kelas yang lebih tinggi seperti yang isolate-nya. Whey konsentrat ya otomatis pasti ada laktosanya, cuman rendah juga sih. Sekarang mari kita bahas soal harganya nih. Jadi ada harga yang 300 gram ini dan ada ya harga yang 1,5 kilo ini. Mengenai apakah itu sepadan dengan harga yang diberikan, harga 9 ribuan atau di bawah 10 ribu per servingnya tadi dengan kualitas konsentrat WPC ya. Dan WPC-nya di situ juga 80% lebih dipakainya dan punya protein rasio sebesar 66% lebih. Ini sudah termasuk bagus dan juga termasuk murah untuk sekelas whey konsentrat. Ditambah lagi di sini dia sudah BPOM dan juga halal dan juga punya BCAA yang tinggi. 20 gram udah dapat 4 gram lebih BCAA loh ya. Memang kalau dilihat dari total protein yang didapat per servingnya tadi kan 20 gram tuh proteinnya. Dibanding dengan produk konsentrat lainnya yang mengusung 25 gram protein, kalau kita konversikan pengen dapetin nih 25 gram protein sekali minumnya, maka tinggal kita tambahin tadi ya bubuknya. Maka kemasan yang 1,5 kilo ini cuma bisa dapat 40 serving seperti yang dijelaskan di sini nih. Dan di situ harga per servingnya 12 ribuan.
udah dapat 25 gram protein. Masih di harga worth it di kelas konsentrat. Cuman buat kalian yang pengen dapat protein yang lebih lagi, ya, yang lebih rendah lagi karbonya, ya bisa pilih yang isolatnya. Cuman ya harganya jangan disamakan dengan yang konsentrat ya. Oke, segitu dulu infonya. Semoga bisa membantu buat kalian-kalian yang lagi cari-cari referensi suplemen whey konsentrat untuk penunjang dietnya. Kalau ada pertanyaan, kritikan, masukan, ataupun saran bisa isi di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.